Di saat yang sama, Shin beralih ke suatu hutan. Ternyata di dalam hutan itu ada banyak elit mob yang sedang berkumpul dan bersantai-santai. Di sisi lain ada Jihad dan Kaiser yang sedang memperhatikan elit mob. Lalu Jihad bertanya kepada Kaiser, bukankah ini yang Kaiser cari untuk menaikkan level? Tanpa menjawab sepatah kata pun, Kaiser masih terperangah melihat banyaknya elit mob. Kemudian Kaiser bergumam, itu luar biasa. Melihat betapa banyaknya elit mob, Kaiser seakan tak percaya dan ingin berterima kasih dengan guardiannya. Lalu panel biru pun muncul bertuliskan Sanded Quest Trial of Warriors telah terpicu. Di saat yang sama, panel besar muncul menjelaskan tentang Trial of the Warriors yang memiliki Great Sanded Quest yang memiliki hadiah 100 gold, sejumlah EXP, dan yang terakhir satu intermediate skill draw ticket. Kemudian batas waktu yang ditentukan 48 jam. Setelah itu, Kaiser yang paham dengan quest itu, ia tertawa menyeringai lalu bergumam, intermediate skill draw ticket. Ia harus menyelesaikan quest itu secepatnya agar bisa mendapatkan hadiah itu semua. Kemudian di sisi lain, elite mob yang sedang menikmati makanannya, ia sadar dengan kehadiran Kaiser. Ternyata dari sebelah kiri, Kaiser sudah lebih dulu menyerang elite mob, kemudian menyapanya. Tanpa membuang waktu, elite mob langsung bergerak mengayunkan pedangnya ke arah Kaiser. Tapi dengan cepat, Kaiser langsung menghindari serangan yang dikerahkan elite mob dengan cara melompat ke arah kiri. Di saat yang sama, Kaiser yang berada lebih tinggi di atas elite mob, Kaiser langsung melipat kakinya bersiap untuk menyerang elite mob. Lalu elite mob yang sadar akan hal itu, ia hanya terperangah tak mampu berbuat apa-apa. Tidak lama dari itu, Kaiser langsung melancarkan serangan lututnya ke arah muka elite mob. Sampai-sampai muka elite mob mengeluarkan cairan merah dan jatuh tak berdaya. Di sisi lain, karena temannya sudah dikalahkan Kaiser, elit mob yang lain langsung menyerang Kaiser secara serentak. Kaiser yang melihat situasi ini langsung menggunakan Vital Step. Kaiser langsung menebas semua elit mob secepat kilat dan brutal. Panel biru muncul bertuliskan target telah terkena status elemen bleed. Kemudian elit mob yang terkena efek bleed hanya bisa merintih kesakitan. Kaiser setelah mengalahkan segerombolan elit mob menggunakan skill elemen bleed dengan dangernya. Sedetik setelah itu, ternyata masih ada elit mob yang lain menghampiri Kaiser dengan membawa pedang hendak melukainya. Lalu Kaiser yang sadar akan hal itu, ia langsung menahan serangan elit mob menggunakan daggernya. Hal itu membuat elit mob tak percaya bahwa serangannya bisa ditahan dengan Kaiser. Tak membutuhkan waktu lama, Kaiser langsung sadar akan celah dari elit mob. Ia langsung menendang tepat di bagian perut elit mob sampai terpental dan mengeluarkan darah dari dalam mulutnya. Kaiser yang merasa serangan yang diberinya kurang, ia langsung mengambil pedang yang ada di punggungnya dan melompat tinggi di depan elit mob sambil mengayunkan pedangnya. Elit mob yang melihat Kaiser, dia hanya berteriak ketakutan tak tahu harus berbuat apa. Kaiser dengan cepat membaca pola elit mob dan langsung melancarkan serangan keduanya, membuat badan elit mob terbelah menjadi dua. Akibat serangan Kaiser yang brutal, darah dari elit mob tersirat ke udara. Sedetik setelah itu, elit mob jatuh tak berdaya di hadapan Kaiser. Jihad yang melihat pertarungan Kaiser, ia bergumam bahwa skill Kaiser sangatlah gila. Ia juga merasakan saat di hutan barat. Menurutnya Kaiser memang bukan seperti manusia. Dan Jihad berpendapat Kaiser adalah seorang demon yang sangat brutal. Setelah mengalahkan elit mob warrior, Kaiser langsung menancapkan pedangnya ke tanah, lalu berkata bahwa ia sudah mengalahkan semua warrior. Sudah saatnya bos dari elit mob muncul. Sedetik setelah Kaiser mengucapkan hal itu, bos dari elit mob berteriak, mengangkat kampaknya hendak menyerang Kaiser. Kaiser langsung menoleh ke kiri karena mendengar teriakan itu. Tak lama dari itu, panel biru pun muncul, memberitahukan bahwa Kaiser telah bertemu dengan Hidden Fish Boss yang memiliki julukan Goblin Great Warrior Karu. Dan quest Trial of Warrior sekarang terhubung dengan Trial of the Great Warrior. Di tengah serangan Goblin Karu, panel biru besar kembali muncul, menjelaskan Goblin Great Warrior Karu memiliki Great Elite named Hidden Fish Boss, lalu mempunyai trait Great Warrior, Physical Reformment, dan Berserk. Kaiser yang sadar bahwa Goblin Karu telah datang, ia tersenyum tipis lalu bergumam, akhirnya yang ditunggu-tunggu telah tiba. Menurut Kaiser, inilah kantong keberuntungannya. Tanpa menunggu waktu lama, Kaiser langsung menyeret pedangnya dan beranjak melompat ke arah Goblin Kuru. Keduanya saling tatap dan mencoba untuk saling menyerang.
Lalu di sisi lain Jihad yang melihat hal itu, ia berteriak mengingatkan Kaisar bahwa itu lawan yang terlalu tinggi untuknya. Pedangnya akan hancur jika terkena kampak goblin kuru itu. Tak lama dari itu, panel biru pun muncul memberitahukan bahwa goblin kuru mengaktifkan Merciless Strike. Kemudian Kaiser hanya bisa menatap hal itu dan mencoba untuk membaca pola goblin kuru yang ada di hadapannya. Lalu goblin karu yang sudah dipenuhi amarah langsung mengayunkan kampaknya ke arah Kaiser. Tapi ternyata serangannya tak mengenai apa-apa, membuat goblin karu bingung kenapa serangannya meleset. Di kejauhan Jihad juga tak menyangka jika serangan goblin karu meleset. Ternyata Kaiser memang dengan sengaja tidak menahan serangan goblin karu. Itu semua berkat Jihad yang sedari tadi mengingatkan Kaiser. Dengan santai Kaiser memberikan senyum tipis ke arah goblin karu. Sedangkan goblin karu yang melihat tingkah tengil Kaiser, ia terperangah. Seakan tak percaya bahwa ia disepelekan oleh lawannya. Lalu goblin karu kembali marah dan mengayunkan kampaknya untuk kedua kalinya. Ia berteriak dan langsung menyerang Kaiser. Kaiser yang sudah mengetahui pola dari goblin karu langsung mengerahkan serangannya. Akibat dari dua kekuatan yang berbenturan itu membuat ledakan yang sangat dahsyat. Tak berhenti di situ, keduanya terus saling menyerang secara brutal terus-menerus. Jihad yang melihat pertarungan imbang itu seakan tak percaya karena semua serangan dari goblin karu dipatahkan oleh Kaiser. Kemudian di tengah perkelahian, Kaiser bergumam bahwa ia barusan menggunakan skill parry yang ia miliki. Lalu panel biru pun muncul menjelaskan tentang skill parry. Itu adalah skill menangkis serangan lawan yang bisa tidak berhasil jika waktunya tidak tepat. Satu-satunya skill bertahan untuk Swordman, juga dikenal sebagai skill Great Goemon Kemon. Jika kondisinya terpenuhi, itu adalah teknik di luar nalar yang bahkan bisa menetralkan serangan skill Great Legendary. Tapi karena tingkat keberhasilan yang sangat rendah, hampir tidak ada seseorang yang benar-benar bisa menggunakannya. Dan panel biru pun muncul, bertuliskan bahwa Kaiser telah berhasil menggunakan skill parry. Lalu Kaiser bergumam, ia tak menyangka mendapatkan skill parry itu dari laser draw. Kemudian panel biru kembali muncul, memberitahukan goblin karu menggunakan Merciless Strike untuk menyerang Kaiser. Sementara itu Kaiser dengan cepat menghindari serangan itu. Dan efek dari serangan goblin karu yang meleset menimbulkan ledakan yang sangat dahsyat. Kaiser yang menghindar dari serangan goblin karu itu tiba-tiba sudah berada tepat di belakang goblin karu. Kaiser langsung mengangkat pedangnya. Di saat yang sama goblin karu sadar akan hal itu. Ia menoleh ke belakang, hanya bisa terperangah dan tak bisa membuat apa-apa. Kaiser yang sudah berada tepat di belakang goblin karu, ia tersenyum menyeringai lalu mengatakan bahwa skill goblin karu saat ini masih cooldown. Mendengar ucapan Kaiser, goblin karu tak mampu menghindari serangan Kaiser. Ia hanya bisa berteriak dan berpasrah. Di sisi lain, Jihad yang melihat dari kejauhan terperangah sampai-sampai pupil matanya mengecil. Tanpa memberi kesempatan sedikit pun untuk melawan, Kaiser segera mengayunkan pedangnya dengan sekuat tenaga. Kilatan tajam dari bilah pedang itu melesat membelah udara sebelum akhirnya menebas leher dari goblin Great Warrior karu. Seketika kepala goblin raksasa itu terlepas dari tubuhnya dan jatuh ke tanah dengan suara yang keras. Lalu panel biru pun muncul memberitahukan bahwa Kaiser telah mengalahkan Hit Guild Boss Goblin Warrior karu. Hal ini telah dicatat di dalam jurnal petualangan dan Kaiser telah menyelesaikan Trade of the Great Warrior. Kemudian tubuh goblin karu yang kehilangan nyawanya ikut roboh, jatuh tak berdaya lagi. Sistem kembali muncul memberitahukan sebagai hadiah Kaiser mendapatkan 200 gold, EXP dengan jumlah yang besar, dan 2 intermediate skill draw ticket. Dan hadiah terakhir yang Kaiser dapatkan adalah pakaian atas dan bawah dari kulit goblin karu. Kemudian Kaiser yang mendapatkan hadiah itu, ia tertawa gembira karena mendapatkan 2 sekaligus draw ticket. Saking senangnya, Kaiser sampai tak sadar ia bersorak-sorak sambil melompat-lompat seperti orang hutan. Lalu Jihad yang melihat Kaiser bergumam bahwa Kaiser seperti sedang kumat. Saat bertarung dia benar-benar mirip iblis. Tapi begitu tiba waktunya untuk urusan draw kartu, itu kenapa dia tiba-tiba jadi seperti orang bodoh. Di tengah rasa puas atas kemenangannya, sebuah panel biru tiba-tiba muncul di hadapan Kaiser. Bertuliskan apakah Kaiser ingin menggunakan intermediate skill draw ticket. Tanpa ragu dan tanpa membuang waktu sedikit pun, Kaiser mengiyakan panel tersebut.
Baginya, setiap kesempatan untuk menjadi lebih kuat adalah peluang yang tidak boleh dilewatkan. Di saat itu juga, setelah Kaiser mengiakan panel biru tadi, di hadapannya langsung muncul puluhan kartu yang berputar di satu poros. Kemudian muncul satu kartu yang berisi Ascending Dragon Kick yang memiliki Great Rare dan batas pemakaian material Atris Class. Lalu efeknya memberikan damage yang kuat saat mengenai target dan dapat diaplikasikan ke seluruh bagian kaki dan memiliki waktu cooldown selama 21 detik. Dan kartu yang kedua yang Kaiser dapatkan adalah Streaking yang mempunyai Great Rare, lalu batasan pemakaian Buffer Class. Kartu itu memiliki skill inti dari Buffer Class dengan durasi 40 detik dan cooldown 40 detik. Secara efektif memberikan attack power tak terbatas. Lalu skill ini mengubah pedang biasa dengan level yang sama menjadi sesuatu yang menghantam seperti sebuah Great Sword. Kaiser yang mendapatkan dua skill itu menutup mukanya terkekeh lalu bergumam bahwa hadiah yang ia dapatkan semuanya benar-benar sangat bagus. Skill DPS yang mengebuff dirinya sendiri dan bertarung solo, bahkan ditambahkan Ascending Dragon Kick. Kaiser selalu ingin mencoba, kelihatannya sangat keren dan sangat sempurna. Sedetik setelah itu, Kaiser disadarkan dengan sistem yang memberitahukan bahwa masih ada item yang belum teridentifikasi. Kemudian panel besar biru pun muncul, bertuliskan Karuk Red Letter Top. Pakaian atas yang terbuat dari kulit Great Goblin Warrior Karuk yang memiliki Great Hero. Item yang kedua itu ialah Karuk Red Letter. Pemakaian bawah yang terbuat dari Great Goblin Warrior Karuk juga memiliki Great Hero. Kemudian item yang ketiga ialah Karuk Red and Blue Letter Soul. Dan item yang terakhir Kaiser dapatkan adalah Karuk Ascend Ring. Semua item memiliki Great Hero. Setelah itu Kaiser lanjut bergumam bahwa akhirnya tiba untuk melepaskan set Goblin sialan itu. Tanpa berpikir panjang, Kaiser langsung mengequip semua item yang baru saja ia dapatkan. Tak lama dari itu semua item mulai terpasang ke tubuh Kaiser. Kaiser berdiri tegak menyaksikan semua item yang mulai tergantikan. Dan panel biru pun muncul memberitahukan bahwa Kaiser telah memakai Red and Blue Great Warrior. Dan Slim Attack Rank plus 10%, Melee Damage plus 6,5%, semua stat plus 4. Kemudian Kaiser berhasil memakai Bastard Throwing Sword. Setelah selesai memakai semua item, Kaiser tersenyum gembira lalu berkata, warnanya two-tone, tapi bukankah ini terlihat lebih bagus daripada single tone? Di samping Kaiser, Jihad juga memujinya bahwa itu terlihat sangat cocok untuk Kaiser. Lalu di hadapan Kaiser, Jihad mengungkapkan isi hatinya bahwa Kaiser terkadang benar-benar membuatnya takut. Kaiser langsung menjawab perkataan Jihad, jangankan dirinya, bahkan Kaiser saja takut pada dirinya sendiri. Ia saja tidak tahu sejauh mana ia akan melakukan hal ini semua. Lalu Kaiser menutup perkataannya dengan ucapan pria macam apa dirinya itu. Jihad yang sedari tadi mendengarkan Kaiser, ia hanya terdiam melihat tingkah Kaiser. Tak lama dari itu Jihad bergumam, mengatakan Kaiser dasar orang gila. Tiba-tiba sistem kembali muncul, memberitahukan loyalty Guardian menurun -1. Kaiser yang sadar akan hal itu, ia langsung menoleh ke arah Jihad. Lalu menanyakan apa baru saja Jihad menghinanya di dalam isi kepalanya. Jihad yang mendengar pertanyaan Kaiser, ia panik, menggelengkan kepalanya tidak mau mengatakan hal yang sejujurnya karena takut masternya akan marah. Kemudian Kaiser dengan muka seramnya mencabut sedikit pedangnya dari sarung pedang. Ia berkata, jika Jihad macam-macam sedikit saja maka ia akan mati. Jihad mengangkat tangannya, dia sangat takut dengan Kaiser. Keringat dingin bercucuran dari dahinya. Lalu sistem kembali muncul memberitahukan loyalty Guardian meningkat +1. Di saat yang sama Kaiser mengetahui sistem itu. Ia langsung mengembuskan nafasnya. Karena jika loyalty Guardiannya menurun drastis, itu bisa membuat Guardian akan menyerang dirinya. Tak mau membuang waktu lama, Kaiser mengajak Jihad untuk meninggalkan tempat itu. Lalu Jihad bertanya bahwa mereka akan pergi kemana. Kaiser menjawabnya dengan santai bahwa sekarang waktunya berburu bos. Lalu Jihad berpendapat bahwa Kaiser sudah mengalahkan seseorang Great Warrior. Kenapa tidak sekalian saja kalahkan lebih banyak lagi? Tapi seketika Jihad terdiam karena kemunculan panel biru. Kemudian panel biru itu memberitahukan untuk pindah ke kota selanjutnya.
Kaisar harus melewati trial benua. Di sisi lain, Kaisar menatap panel itu dengan serius. Lalu panel biru besar itu kembali muncul bertuliskan Fleet Boss Han memiliki Great Trial 1. Syarat penyelesaian capai level 24. Kalahkan Spider Queen Eliza. Kemudian Chin pun beralih ke area spawn Spider Queen Eliza, hutan barat. Di sana terlihat banyak player yang sedang berkumpul. Ternyata semua player yang ada di hutan barat itu menunggu kemunculan Eliza. Kemudian di situ ada pria yang berambut hijau mengatakan kenapa Eliza tidak segera muncul, dan pria berambut hitam yang ada di sebelahnya menjawab, Eliza pasti akan muncul sekitaran 10 menit lagi. Kemudian di sisi lain pria berambut kuning mulai bertanya, kali ini di mana Eliza akan muncul. Lalu player mage yang ada di sebelahnya mengatakan, ia dengar terakhir kali Eliza muncul di sarang laba-laba timur. Dan pria berambut kuning kembali menjawab, kalau begitu kemunculan Eliza mungkin sekarang ada di barat atau utara. Di sisi lain, Kaisar berjalan dengan santai di tengah-tengah banyaknya para player yang sedang menunggu keluarnya Eliza. Lalu Kaisar bertanya kepada guardianya, apakah Jihad tahu lokasi spawn Fleet Boss? Jihad menjawab pertanyaan Kaisar bahwa ia tidak tahu, karena bos yang kali ini adalah generasi dari selanjutnya. Jadi bahkan Jihad juga tidak begitu tahu. Kemudian Kaisar mengembuskan nafasnya lalu berkata, padahal Jihad bilang tahu segalanya tentang hutan barat itu. Kemudian Jihad mencoba untuk mengingat-ingat keberadaan Eliza. Kaisar sambil memegang dagunya, ia kembali bertanya, ngomong-ngomong di mana Eliza akan muncul? Tapi menurut Kaisar, dimanapun Eliza muncul, Kaisar bisa langsung menyerbu masuk dengan backstep. Kemudian panel biru pun muncul memberitahukan bahwa Thread Slayer Kaisar telah diaktifkan. Kaisar seketika sadar, matanya membelalak, lalu sistem kembali muncul memberitahukan bahwa lokasi Fleet Boss Spider Queen Eliza telah terungkap. Kaisar yang menggunakan Thread Slayer melihat Eliza yang sedang berjalan di hadapannya. Kaisar seakan tak percaya karena ia padahal belum mendapatkan gelar Slayer untuk tipe laba-laba. Tiba-tiba pupil mata Kaisar mengecil. Ia mulai sadar lalu bergumam, apa jangan-jangan Thread Slayer yang ia miliki tidak hanya berlaku untuk bos yang sudah ia kalahkan, tapi untuk semua bos. Kemudian Kaisar yang tak ingin kehilangan jejak Eliza, ia cepat-cepat menghentikan lamunannya. Karena bukan itu yang terpenting. Baginya yang terpenting adalah ia bisa memonopoli Field Boss itu. Lalu Kaisar tersenyum menyeringai sambil mengaktifkan backstep dan menghilang dari gerombolan para player tadi. Tiba-tiba kita diperlihatkan dengan Queen Eliza yang sangat besar. Dan Kaisar sudah masuk di dalam gua Eliza. Ia memperhatikan Eliza yang belum sadar dengan kedatangannya. Lalu panel merah muncul memberitahukan bahwa Kaisar telah menghadapi dengan Spider Queen Eliza. Kemudian Kaisar tersenyum tipis lalu berkata, ternyata skill yang ia coba benar-benar berhasil. Jihad penasaran langsung bertanya, bagaimana Kaisar melakukannya? Kaisar menjawab dengan santai bahwa itu ceritanya sangat panjang. Anggap saja itu keuntungan bagi mereka. Karena sekarang lebih penting ialah melawan Queen Eliza. Tak lama dari itu Queen Eliza berbalik badan karena sadar akan kedatangan Kaisar dan Jihad. Lalu panel merah pun muncul bertuliskan Spider Queen Eliza yang memiliki title Elite Field Boss bertipe Spider dan memiliki trait Steel Web, Deadly Potion, Spider Sensor. Kemudian Eliza berteriak ke arah Kaisar sekeras mungkin. Kaisar yang mendengar teriakan itu, ia sadar bahwa ini bukanlah lawan yang mudah baginya. Lalu Kaisar mundur menciptakan jarak di antara mereka. Sedetik setelah itu Kaisar tertawa menyeringai sambil mengaktifkan backstep. Eliza yang baru saja hendak menyerang Kaisar, ia kebingungan karena Kaisar menghilang dari pandangannya. Kemudian Eliza melihat ke arah atas. Tiba-tiba ada naga emas yang sudah meluncur pesat ke arah Eliza. Ternyata naga yang muncul di atas Eliza tadi itu adalah Kaisar yang menggunakan Ascending Dragon Kick. Kemudian panel biru pun muncul akibat efek set tambahan damage sebesar 6% diaplikasikan. Queen Eliza yang terkena skill Kaisar, ia merintih kesakitan. Semua matanya berkaca-kaca. Kaisar hanya terdiam melihat skillnya berhasil digunakan. Tak membutuhkan waktu lama, Queen Eliza akhirnya tumbang tak berdaya.
Tubuhnya menghantam tanah dengan keras hingga area di sekitarnya hancur dan menimbulkan kepulan debu yang cukup tebal. Namun Kaisar belum berhenti sampai di situ. Ia kembali melancarkan serangannya sebelum Queen Eliza sempat bangkit. Melihat pergerakan Kaisar yang begitu cepat, Queen Eliza pun mulai panik dan tak tahu bagaimana cara menghadapinya. Kaisar pun langsung mengaktifkan skill miliknya dan melancarkan serangan brutalnya. Tebasan demi tebasan menghujani tubuh Queen Eliza tanpa memberi kesempatan untuk melawan. Setelah menghentikan gerakannya sejenak, Kaisar segera mengubah arah melancarkan serangan dari belakang. Ia sengaja memanfaatkan titik buta Queen Eliza untuk melancarkan serangan yang lebih efektif. Dan Kaisar langsung mengaktifkan skill striking. Matanya langsung berubah menjadi kuning menyala dan badannya mengeluarkan aura kuning yang sangat pekat. Kemudian panel biru kembali muncul, memberitahukan bahwa attack power Kaisar meningkat. Tanpa memberikan kesempatan untuk bernapas, Kaisar kembali menerjang ke depan dengan kecepatan yang menyerupai kilatan cahaya. Tekanan yang dibawanya membuat udara di sekitarnya bergetar. Lalu Queen Eliza memandangnya dengan tatapan yang penuh kesedihan. Luka dari serangan sebelumnya masih terasa membakar, membuat tubuhnya nyaris tak mampu bergerak. Bibirnya sedikit bergetar, namun tak ada kata yang keluar. Pada saat itu, ia tampak seperti seseorang yang telah kehilangan harapan untuk membalikan keadaan. Sesaat kemudian, panel biru kembali muncul. Kali ini layar itu menampilkan satu informasi yang membuat situasi semakin genting. Kaisar telah mengaktifkan Ascending Dragon Kick. Kemudian seekor Dragon Gold raksasa tiba-tiba muncul di hadapan Queen Eliza. Dragon Gold itu mengaum dengan sangat keras, seolah siap menerkam mangsanya kapan saja. Namun ternyata Dragon Gold tersebut hanyalah bayangan dari skill milik Kaisar. Dalam sekejap, Kaisar melesat maju dan melancarkan serangannya mematikan. Serangan Kaisar memberikan dampak yang sangat besar. Queen Eliza pun memuntahkan darah dari mulutnya, sementara matanya menyipit karena berusaha menahan rasa sakit yang terus menghantam tubuhnya. Serangan Kaisar begitu dahsyat hingga tubuh Queen Eliza menghantam tanah dengan keras. Benturan itu bahkan menghancurkan area di sekitarnya, memperlihatkan betapa besar kekuatan yang dikerahkan Kaisar. Kemudian di sisi lain, Jihad yang sedang menyaksikan pertarungan itu hanya bisa bergumam. Sungguh malang nasib Queen Eliza karena harus berhadapan dengan monster seperti Kaisar. Sesaat setelah menerima serangan bertubi-tubi dari Kaisar, Queen Eliza akhirnya jatuh tanpa daya. Tubuhnya sudah dipenuhi luka, sementara matanya yang berkaca-kaca menatap ke arah Kaisar, seolah memohon agar serangan itu segera dihentikan. Dengan suara yang semakin melemah, ia terus berteriak pelan sambil menyebut namanya sendiri. Kaisar yang berdiri tepat di hadapannya hanya menatap dingin dan berkata bahwa ia tidak mengerti apa yang sebenarnya yang ingin disampaikan Eliza. Dengan terus memanggil namanya sendiri seperti itu. Tak mengerti maksud perkataan dari Queen Eliza, Kaisar justru menyeringai sambil mengepalkan tangannya. Tatapannya dipenuhi keyakinan saat ia berkata, "Sekarang mari kita lihat apakah Eliza masih sanggup menyebut namanya lagi setelah serangan berikutnya." Sedetik kemudian saat Kaisar ingin melepaskan bogem mentahnya, Eliza kembali berteriak menyebut namanya sendiri. Matanya semakin berkaca-kaca. Jihad yang melihat Eliza yang sudah tak berdaya itu hanya bisa terperangah dan mengerutkan dahinya, lalu bergumam bahwa Kaisar sangatlah keji terhadap lawannya. Karena masih tidak mengerti apa yang disampaikan Eliza, Kaisar terus melancarkan bogem mentahnya tanpa ampun. Pukulan demi pukulan menghantam tubuh Queen Eliza. Sedangkan Eliza hanya mampu bertahan sambil terus menyebut namanya sendiri berulang kali dengan suara yang kian melemah. Kemudian Jihad yang memperhatikan Eliza yang berulang kali menyebut sebuah nama akhirnya mulai memahami sesuatu. Ia pun berpikir keras, mencoba mengartikan maksud dari ucapan Eliza tersebut. Semakin lama berpikir, nama itu terasa sangat familiar baginya. Jihad lalu bergumam, sepertinya ia pernah mendengar nama yang terus-menerus diteriakkan Eliza itu. Seketika Jihad berteriak dan menyuruh masternya untuk berhenti memukul Eliza. Mendengar teriakan itu, Kaisar pun langsung menghentikan serangannya dan menoleh ke arah Jihad. Dari kejauhan, Jihad segera melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada Kaisar agar segera menghentikan serangannya terhadap Eliza. Sesaat setelah Kaisar menghentikan serangannya, Jihad pun langsung berlari mendekat ke arah Eliza. Melihat hal itu, Kaisar bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa Jihad sampai memintanya untuk menghentikan serangannya tersebut. Jihad yang sudah berada di depan Eliza pun menatapnya dengan penuh kesedihan hingga air matanya mulai menetes.
Ia kemudian memanggil Eliza dan memberitahukan bahwa sosok yang berada di hadapannya adalah Jihad. Dengan nada penuh harapan, Jihad terus berusaha menyuruh Eliza untuk membuka matanya. Tak lama setelah itu, Eliza mulai membuka matanya secara perlahan dan kembali mengucapkan hal yang sama, yaitu menyebut namanya Eliza. Kemudian Jihad membuka jubahnya dan mencoba memperkenalkan dirinya kembali. Setelah itu Jihad pun bertanya, apakah Eliza sudah tidak mengenalinya lagi? Setelah melihat wajah Jihad dengan jelas, Eliza pun langsung meneteskan air mata, seolah akhirnya mengingat sosok yang berada di hadapannya. Tatapannya perlahan berubah, menandakan bahwa ingatannya mulai kembali. Scene pun beralih ke sebuah hutan dan memperlihatkan kilas balik 150 tahun yang lalu. Terlihat Jihad yang saat itu belum menjadi guardian kaisar, sedang berjalan-jalan santai di tengah hutan. Namun di tengah perjalanannya, ia tiba-tiba tersadar oleh suara Liza yang terus-menerus memanggil hingga terdengar jelas di telinganya. Kemudian Jihad langsung menghampiri sumber suara yang ia dengar. Ternyata suara tersebut berasal dari seekor laba-laba yang berada di atas sebuah daun. Melihat hal itu, Jihad pun mulai bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi dengan laba-laba tersebut. Tak lama setelah itu, Jihad langsung mengambilnya dan meletakkan laba-laba kecil itu di kedua telapak tangannya. Ia pun tampak sedikit heran, lalu berkata bahwa dirinya belum pernah melihat laba-laba dengan spesies seperti ini. Lalu Jihad menyapa laba-laba kecil itu dan menawarkan untuk ikut pergi bersamanya. Mendengar ajakan tersebut, laba-laba itu mengangkat sungutnya, seolah menyetujui akan ajakan Jihad. Dengan mata yang berkaca-kaca, laba-laba itu terus menyebut sebuah nama, Eliza, Eliza berulang kali tanpa henti. Tak lama kemudian, Jihad sudah berada di sebuah rumah. Ia duduk sambil memperhatikan laba-laba yang dibawanya tadi, lalu mencoba mengajaknya berbicara. Menurut Jihad, nama Liza terdengar terlalu biasa untuk laba-laba tersebut. Bagaimana dengan Eliza? Itu terdengar lebih cocok untuknya. Di saat yang sama, laba-laba itu terus melompat sambil mengucapkan nama Liza. Jihad yang memperhatikannya pun ikut menyebut nama tersebut. Namun ia langsung membenarkannya dan berkata bahwa bukan Liza, melainkan Eliza. Ucapan Jihad sambil menekankan pelafalan dengan jelas. Jihad yang melihat laba-laba itu terus menyebut nama Liza, ia pun hanya tersenyum. Kemudian Jihad berkata bahwa laba-laba itu bebas memanggil dirinya suka hati, tetapi ia sendiri tetap akan memanggilnya Eliza. Tak lama setelah itu Jihad pun berdiri dan mengambil jubahnya. Ia kemudian berkata bahwa hari ini dirinya harus pergi seseorang diri untuk menyelesaikan urusannya. Dan Eliza pun kembali memanggil Jihad, tetapi ia hanya bisa menggunakan cara yang sama, yaitu dengan terus-menerus menyebut namanya sendiri. Laba-laba kecil itu sebenarnya memanggil Jihad karena ingin ikut bersamanya. Sambil menggunakan jubahnya, Jihad pun langsung menjawab keinginan Eliza. Ia meminta Eliza untuk tidak ikut bersamanya karena tempat yang akan dituju masih terlalu berbahaya untuk Eliza. Lalu dengan berat hati, Jihad pun meninggalkan rumah tersebut. Sebelum pergi, ia berpamitan kepada Eliza dan memberitahukan bahwa dirinya harus segera berangkat. Meski begitu, Jihad tetap melirik ke arah Eliza, seolah merasa tidak tega untuk meninggalkannya sendirian. Akibat kepergian Jihad, Eliza pun kembali merasa sedih. Matanya sampai berkaca-kaca saat melihat Jihad pergi meninggalkannya. Dengan perasaan yang penuh kesedihan, Eliza terus memanggil Jihad, tetapi ia hanya bisa mengucapkan kata Liza berulang kali tanpa henti. Kemudian pintu sudah tertutup rapat dan Jihad pun tidak pernah kembali. Senja menyelingsing melalui jendela, matahari bersinar terang benderang sampai bulan muncul. Eliza masih tetap menunggu Jihad untuk datang kembali. Kemudian bulan tenggelam dan matahari kembali bersinar. Kemudian 1 tahun pun berlalu. Waktu terus berjalan hingga 10 tahun terus berlalu. Waktu begitu cepat sampai tak terasa Eliza sudah menunggu Jihad 100 tahun lamanya. Saat kabin mulai layu karena penantian panjang dan Eliza pun menuju ke hutan barat, ke tempat di mana kali pertama Eliza ditemukan oleh Jihad. Eliza pun terus mengulang nama yang Jihad berikan agar Eliza tidak melupakannya. Kemudian scene kembali beralih ke dalam goa milik Queen Eliza. Di sana terlihat Jihad dan Eliza saling berpelukan untuk melepas rasa rindu setelah sekian lama terpisah. Momen pertemuan itu pun menjadi sangat mengharukan karena penantian panjang mereka akhirnya berakhir.
Kemudian di sisi lain Kaisar yang berdiri sambil mendengarkan cerita Jihad, ia langsung bertanya, apakah itu berarti Jihad pernah meninggalkan Eliza? Mendengar pertanyaan tersebut, Jihad pun menoleh ke arah Kaisar dengan tatapan kosong. Namun sebelum sempat menjawab, Jihad kembali menangis dan langsung memeluk Eliza dengan erat. Kaisar yang dipenuhi rasa penasaran terus menanyakan alasan Jihad bersembunyi selama ini. Ia pun bertanya, mengapa Jihad bersembunyi bukan hanya selama 1 atau 2 tahun, melainkan hingga 150 tahun lamanya. Jihad yang merasa bersalah karena telah meninggalkan Eliza akhirnya menjawab bahwa ia belum bisa menjelaskan alasannya karena hal itu masih berada di luar kemampuannya untuk diungkapkan saat ini. Kaisar pun mengerutkan dahinya dan kembali mempertanyakan alasan Jihad tidak mampu menjawab pertanyaan dari masternya. Nada suaranya terdengar penuh rasa penasaran karena ia merasa ada sesuatu yang sedang disembunyikan oleh Jihad. Lalu Kaisar terdiam, ia mulai memikirkan hal yang sedang harus ia lakukan sekarang. Kemudian Kaisar bertanya kepada Jihad, lalu apa yang harus mereka lakukan sekarang? Karena itu adalah graduation quest, jadi Kaisar tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Jihad pun tertunduk lesu mendengar pertanyaan dari Kaisar. Namun tak lama kemudian ia menoleh ke arah belakang karena mendengar Eliza mulai berbicara. Jihad segera berbalik badan dan tampaknya sedikit terkejut dengan penjelasan yang disampaikan Eliza. Ia pun langsung bertanya apa yang sebenarnya dimaksud oleh Eliza. Meski begitu, Jihad terus menggelengkan kepalanya, menandakan bahwa dirinya tidak setuju dengan penjelasan tersebut. Lalu Kaisar yang melihat percakapan antara Jihad dan Eliza pun mulai merasa bingung. Kemudian Kaisar bertanya apa yang sebenarnya sedang terjadi dan mengapa Jihad justru terlihat memarahi Eliza. Jihad yang terlihat kesal dan seolah tidak setuju dengan keputusan Eliza pun langsung menjawab pertanyaan Kaisar. Ia mengatakan bahwa Eliza meminta Kaisar untuk menghabisinya demi menyelesaikan quest ini. Terima kasih sudah menonton video Mimin sampai habis. Untuk video selanjutnya Mimin usahakan secepat mungkin. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Nyalakan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video selanjutnya.